Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geman Diza, BP 2094-3023, yang mana akan sebagai moderator pada presentasi kajian analisis lingkungan kali ini. Next slide. Jadi pada presentasi kali ini, beberapa online dibahas. Yang itu pertama, perbedaan mengenai KLAS dan AMDAL. Berikutnya itu apa saja objek-objek KLAS. Dan terakhir itu regulasi yang mengatur KLAS. Nah, yang pertama itu kita akan membahas mengenai perbedaan kajian lingkungan hidup strategis dan analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, kajian lingkungan hidup strategis atau KLAS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan atau program. Sedangkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Berdasarkan UNEP atau United Nations Environment Program tahun 2022, perbedaan antara KLAS dan AMDAL adalah itu dapat beberapa lihat parameternya. Itu pertama dari segi alternatif. Pada KLAS itu mempertimbangkan banyak alternatif pilihan, sedangkan pada AMDAL terbatasnya jumlah alternatif kegiatan proyek yang ditelaah. Berikutnya itu artikulasi. Pada KLAS, proses multitahap, saling tumpang tindih komponen, alur kebijakan rencana program masih berjalan dan iteratif. Sedangkan pada AMDAL, kegiatan proyek yang sudah terformulasi dengan jelas dari awal hingga akhir. Berikutnya mengenai fokus. Pada KLAS, fokus pada agenda berkelanjutan, bergerak pada sumber persoalan dampak lingkungan. Sedangkan pada AMDAL, fokus pada kajian dampak negatif dan pengelolaan dampak lingkungan. Berikutnya mengenai fokus analisis. Pada KLAS, evaluasi implikasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan pada AMDAL, identifikasi perakiraan dan evaluasi dampak lingkungan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Heru Septriya Wahyudi BP 2010-94-2045 akan melanjutkan. Selanjutnya atribut tentang fokus pengendalian dampak. Pada KLS itu sendiri itu berfokus pada agenda pembangunan berkelanjutan, itu terutama untuk menelaah agenda keberlanjutan. Selanjutnya itu kepada AMDA itu menangani simptom kerusakan lingkungan. Selanjutnya itu pada atribut kedalaman kajian, pada KLS itu sendiri kajiannya itu lebar, tidak terlampau dalam, lebih sebagai kerangka kerja. Sedangkan pada AMDAL itu kedalaman kajiannya itu sempit, dalam, dan rinci. Selanjutnya atribut keputusan pada KLS itu sendiri, itu keputusan itu berbasis pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Sedangkan pada AMDAL itu berkeputusan itu berdasarkan kelayakan rencana kegiatan atau usaha dari segi lingkungan hidup. Dan selanjutnya atribut kumulatif dampak. Pada KAL itu sendiri, itu peringatan ini akan fenomena kumulatif dampak, sedangkan pada AMDAL itu kumulatif dampak itu dianalisis terbatas. Next slide. Selanjutnya atribut pendekatan. Pada KLHS itu pendekatannya itu cenderung proaktif, sedangkan pada AMDAL itu cenderung bersifat reaktif. Selanjutnya atribut posisi. Pada KLHS itu sendiri, posisinya itu yang pertama itu tahap kebijakan, rencana dan program, dan KLHS ini merupakan hulu siklus pengambilan keputusan. Sedangkan pada AMDAL itu posisinya itu tahap studi kelayakan dari proyek, dan ini merupakan hilir siklus pengambilan keputusan. Selanjutnya atribut sifat, di mana KLS itu bersifat sukarela, sedangkan AMDA itu bersifat wajib. Selanjutnya titik berat telaahan. Pada KLS itu telaahan memelihara keseimbangan alam dan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan pada AMDAL itu mengendalikan dan meminimumkan dampak negatif. Selanjutnya atribut wilayah garapan, di mana KLS itu wilayah garapannya itu terkait kebijakan, regional tata ruang, program atau sektor. Sedangkan pada AMDA itu wilayah garapan itu site based project. Next slide. Selanjutnya itu KLS memuat beberapa kajian berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 16,
Di mana kajian itu yang pertama itu kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk bangunan. Kedua itu perkiraan mengenai dampak dan kerusakan lingkungan hidup. Ketiga itu kinerja layanan jasa ekosistem. Yang keempat itu efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Yang kelima itu tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Dan yang keenam itu tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Selanjutnya Kak Dini lanjutkan rekan saya. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Budi Kurniawan dengan BP 2010947003. Saya akan menjelaskan dokumen AMDAL yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam pasal 25. Yang pertama ada pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan atau kegiatan. Yang kedua evaluasi kegiatan di sektor lokasi rencana usaha dan atau kegiatan. Yang ketiga ada saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan atau kegiatan tersebut. Yang keempat perakiraan terhadap besaran dampak yang terjadi serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana atau usaha kegiatan tersebut dilaksanakan. Yang kelima, evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau tidak kelayakannya lingkungan hidup. Dan yang terakhir, rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan objek kajian lingkungan hidup strategis. Next. Baiklah, saya akan menjelaskan objek KLHS. Dalam Undang-Undang PPLH pasal 15 ayat 1 menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan atau program. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Arif Aka Al-Fadil, BP 2010-94-3017. Selanjutnya itu sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 ayat 2 UU PPLH, penyelenggaraan KLHS bersifat wajib dalam penyusunan atau evaluasi. Yang pertama itu rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Kemudian rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Yang ketiga, kebijakan, rencana, dan atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau risiko lingkungan. Rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya dari atas. Yang pertama itu rencana tata ruang wilayah nasional. Yang kedua rencana tata ruang pulau atau kepulauan. Yang ketiga rencana tata ruang kawasan strategis nasional. Yang keempat rencana tata ruang wilayah provinsi. Yang kelima rencana tata ruang kabupaten atau kota. Yang ketujuh rencana detail tata ruang kabupaten atau kota. Dan yang terakhir rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten atau kota. Yang ketiga itu tentang regulasi yang mengatur kajian lingkungan hidup strategis yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih, rekan Akil. Selanjutnya, saya Muhammad Abdurrahim dengan BP 3014. Akan menjelaskan tentang regulasi yang mengatur tentang KLAS. Yang pertama itu ada PP nomor 22 tahun 2021 yang mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang dimana pada peraturan ini ada perubahan nomenklatur, perizinan berusaha, kewenangan penilaian dan penerbitan persetujuan lingkungan sejalan dengan kewenangan penerbitan kewenangan penentuan UKL, UPL, dan LSPK terkait persetujuan lingkungan dikeluarkan oleh Kementerian Teknis. Tentunya ada aturan pelaksanaan terkait persetujuan teknis. Mengenai
dampak lingkungan atau AMDAL. Jadi pada PP ini menjelaskan tentang pengertian AMDAL, yang dimana AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar atau penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Selanjutnya ada PP nomor 46, yang dimana pada peraturan ini mengatur tentang tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis. Dalam PP nomor 46 tahun 2016, KLAS diwajib dilaksanakan dalam beserta rencana rinciannya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah. Dan yang kedua ada kebijakan, rencana atau program yang berpotensi menimbulkan dampak atau resiko lingkungan hidup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yoga Rehnong Tamar, BP 20 10 94 30 10. Namun kewajiban ini dikecualikan terhadap penyusunan atau evaluasi kebijakan, rencana, dan atau program tentang yang pertama itu tanggap darurat bencana, yang kedua itu kondisi darurat pertahanan dan keamanan. Yang selanjutnya itu tahapan penyelenggaraan KLAS, yang terdiri dari yang pertama pembuatan dan pelaksanaan KLAS, yang kedua itu penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLAS, dan yang ketiga itu validasi KLAS. Selanjutnya dalam PP nomor 46 tahun 2016 ini membahas mengenai keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan yang meliputi yang pertama itu pemberian pendapat, saran, dan usul, yang kedua itu pendampingan tenaga ahli, yang ketiga bantuan teknis, dan keempat penyampaian informasi dan atau pelaporan. Kemudian untuk pembinaan KLAS dilaksanakan melalui yang pertama itu koordinasi pelaksanaan KLAS. Yang kedua itu sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman KLAS. Yang ketiga itu asistensi dan konsultasi dalam pembuatan dan pelaksanaan KLAS. Yang keempat itu pendidikan dan penelitian. Yang kelima itu pengembangan balai clearing KLAS. Yang keenam itu penyebar luasan informasi KLAS kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Dan yang keenam dan yang ketujuh, pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dan pemangku kepentingan. Selanjutnya, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KLAS yang telah mendapat persetujuan validasi KLAS dilakukan untuk memastikan yang pertama itu kepatuhan dan efektivitas integrasi hasil KLAS ke dalam kebijakan rencana dan atau program. Yang kedua itu kualitas dan efektivitas rekomendasi KLAS dalam pengelolaan dampak dan risiko lingkungan hidup. Dan untuk pembiayaan penyelenggaraan KLAS ini dibebankan pada yang pertama itu anggaran pendapatan belanja negara bagi rencana dan atau program yang disusun oleh pusat. Yang kedua itu anggaran pendapatan belanja daerah bagi rencana dan atau program yang disusun oleh daerah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oh, baiklah, saya Bima Putra, BP 3022, akan melanjutkan tentang Permen LHK nomor 69 tahun 2017. Peraturan ini mengatur tentang kebijakan rencana, program yang wajib dibuat dan dilaksanakan oleh KLHS. Yang kedua, pembuatan dan pelaksanaan dari KLHS. Yang ketiga, penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS. Yang keempat, validasi dari KLHS sendiri. Dan yang terakhir, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi dari peraturan KLHS.
Mekanisme pembuatan dan pelaksanaan KLHS ini juga diatur pada Permen LHK nomor 69 tahun 2017 ini. Yang pertama ada pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, program terhadap kondisi lingkungan. Yang kedua perumusan alternatif, dan yang terakhir penyusunan rekomendasi. Berikut adalah daftar pusaka yang kami gunakan, yaitu dari beberapa peraturan yang telah kami temukan. Selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya telah menyampaikan materi. Berikut ada tanggapan dari kelompok 3. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah memberikan tanggapan positif. Untuk kedepannya akan kami tingkatkan. Terima kasih sekali lagi kepada kelompok 3. Baik, berikut adalah beberapa evaluasi dari penampilan kelompok 4. Itu tidak dijelaskan materi yang disampaikan yang dibaca oleh presenter itu sudah terpenuhi, itu sudah dikembangkan. Berikut itu menggunakan virtual background yang sama agar terlihat kekompakan tim itu sudah terpenuhi. Berikut itu menyampaikan online dari materi yang akan dipresentasikan itu sudah terpenuhi. Berikutnya itu kurangnya semangat presenter sehingga penonton kurang tertarik menonton, itu sudah dipenuhi. Berikutnya itu adanya jeda waktu saat perpindahan slide, berikutnya itu sudah terpenuhi. Baik, ini ada beberapa pertanyaan dari ada evaluasi dari beberapa kelompok. Itu tampilan slide tertutupi oleh wajah presenter sehingga pembaca tidak dapat melihat isi dari slide yang dipaparkan. Ini sudah diperbaiki dan sudah terpenuhi. Berikut itu kurangnya koordinasi antara operator dengan presenter karena beberapa kali slide yang ditampilkan berbeda dari yang membacakan. Hal ini sudah diperbaiki dan sudah terpenuhi. Berikut ada beberapa pertanyaan dari kelompok 3, mungkin bisa dijawabkan oleh rekan-rekan saya. Baiklah, saya Muhammad Abdurrahim akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 1, yang dimana untuk pertanyaannya itu, apa yang dimaksud dengan pendekatan cenderung proaktif dengan bersifat reaktif pada perbedaan KLHS dan AMDAL. Jadi, untuk pendekatan berpikir proaktif itu adalah berpikir atau pendekatan yang dilakukan dari dalam keluar. Artinya, kita memulai dari dalam, lebih memperbaiki diri dari dalam daripada faktor luar. Sedangkan pendekatan reaktif itu pendekatan yang dimulai dari luar ke dalam. Artinya lebih memperbaiki faktor luar dulu daripada memperbaiki dalam yang ada pada diri internal kita. Jadi pada intinya AMDAL itu sebagai hilir kebijakan pembangunan dengan pendekatan reaktif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mengevaluasi dan identifikasi dampak lingkungan. Sedangkan KLHS itu merupakan pendekatan yang proaktif yang bisa dikatakan sebagai hulu kebijakan. Jadi pendekatan proaktif ini dilakukan untuk evaluasi konsekuensi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya nomor 2 akan Baiklah, saya Budi Kurniawan dengan BP 2010-94/2003 akan menjawab pertanyaan nomor 2, yang mana mengapa masih memakai PP nomor 27 tahun 1999 pada peraturan tersebut telah dicabut dan diganti oleh PP nomor 27 tahun 2012. Yang mana masih banyak hal yang penting yang terdapat pada peraturan PP nomor 27 tahun 1999 yang mana diatur dalamnya menjadi pedoman dan sekarang sudah mengganti menjadi peraturan PP 27 tahun 2012, yang mana kedua peraturan tersebut sangat berguna dan masih sebagai acuan dalam KLHS dan AMDAL tersebut. Selanjutnya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rohim dan Budi yang telah menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salah dan salah penempatan kata, kami mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.